Bagaimana cara memanage stok dan cara penyimpanannya? Karena di toko sering terjadi stok di buku tidak sesuai dengan stok di gudang penyimpanan. Pak Alex, Toko Maju Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, memang bisa bikin pusing 7 keliling sih kalau jumlah stok di buku catatan dan fisiknya itu beda. Dan masalah ini tuh sering terjadi. Tapi jangan mentang-mentang banyak yang mengalami, lalu hal ini bisa dianggap sebagai sebuah hal yang wajar. Sebisa mungkin kita itu harus menghindari kejadian itu terjadi di toko. Pencatatan stok yang tidak akurat itu bisa membuat teman-teman kehilangan kesempatan menjual. Misal nih, teman-teman pikir produk A sudah terjual habis, padahal sebenarnya tuh masih ada. Lebih buruk lagi, kalau selisih stok itu terjadi karena adanya kecurangan. Bisa jadi ada oknum karyawan yang nakal, atau mungkin ada yang mencuri. Apapun itu, selisih stok bisa berakibat pada kerugian finansial yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk mencari solusinya, pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih, apa penyebab tidak sesuainya stok di catatan dengan jumlah stok barang yang ada di gudang. Salah satu penyebab adanya selisih stok itu biasanya 1. Tidak memantau gudang. Pemilik toko tidak melakukan atau jarang melakukan pengecekan fisik. Jual aja, tapi gudang nggak dicek nih. Sudah terjual berapa, masih sisa berapa. Nah, karena terlalu fokus menjual tadi, jadi terkadang itu pemilik toko tidak memantau pergerakan di gudang, tidak mencatat berapa barang yang baru dikirim supplier, tidak mencatat berapa barang yang terjual hari ini. Ini itu kebiasaan buruk ya teman-teman, baiknya jangan diteruskan. Oke, bagi teman-teman yang jarang ke toko, bisa melakukan pengecekan ini dari rumah atau dari manapun. Bisa mengecek jumlah stok, mengecek mutasi stok, dan lain-lain secara real time. Sangat simple karena hanya via gadget. Gak ada lagi alasan gak sempat. 2. Sistem pencatatan masih manual. Menurut riset OCBC Indonesia, dalam Business Fitness Index pada tahun 2023, sebanyak 80% pelaku usaha di Indonesia masih melakukan pencatatan keuangan dan stok usaha mereka secara manual. Padahal, melakukan proses manajemen secara manual itu akan berdampak pada keseluruhan proses bisnis menjadi tidak efisien dan bisa menyebabkan human error. Salah satu akibatnya bisa terjadi salah dalam mencatat atau salah ketika menghitung. Yang parah yang bisa terjadi, ada oknum yang memanfaatkan keadaan ini dengan membuat pencatatan yang keliru. Untuk apa? Untuk keuntungan pribadi mereka mungkin ya. Nah, setelah kita bedah penyebab-penyebabnya apa saja, sekarang mari kita bahas solusi untuk meningkatkan akurasi pencatatan stok mengatasi selisihnya. Yang pertama, lakukan stok opnam secara rutin. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi kasir iPOS, proses ini bisa dilakukan dengan mudah dan cepat karena iPOS punya fitur stok opnam. Dengan fitur ini, teman-teman bisa secara rutin melakukan audit stok fisik dan membandingkannya dengan catatan digital di sistem. Langsung bisa ketahuan kalau ada selisih. Selain itu, selisih stok bisa langsung diusut juga melalui fitur kartu stok yang berisi mutasi keluar masuknya stok. Fitur ini juga ada di aplikasi kasir iPOS. Dari kartu stok, bisa dicek apakah selisih stok disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan atau mungkin ada yang tidak beres di gudang. Teman-teman bisa segera cari tahu apa penyebabnya dan memperbaikinya, sehingga kedepannya kesalahan yang sama bisa dihindari. Kedua, melatih karyawan. Teman-teman harus memastikan karyawan yang ditunjuk untuk mengurus gudang terlatih menggunakan aplikasi ini, bisa memanfaatkan fitur stok opnam dengan maksimal. Mereka harus paham betul bagaimana cara mencatat setiap transaksi keluar masuknya barang agar tidak ada kesalahan yang tidak perlu. Ketiga, menata stok berdasarkan kategorinya. Di iPOS tersedia catatan nomor rak penyimpanan untuk masing-masing item. Nah, fitur ini sangat memudahkan kita dalam menata stok dan mencari stok. Dengan fitur ini juga, penyimpanan stok menjadi lebih rapi, sehingga bisa mengatasi kehilangan stok karena tercecer atau stok yang diletakkan tidak pada tempatnya. Keempat, pemasangan CCTV di gudang. Selain menggunakan aplikasi kasir, penggunaan CCTV juga bisa membantu karena akan merekam aktivitas yang terjadi di gudang. Kalau ada gerak-gerik mencurigakan, juga bisa terpantau. Nah, itu tips dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman ya dalam mengatur stok di gudang untuk mengatasi selisih stok karena hilang atau kecurian. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.